tradisi halal bihalal sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita itu unik, hanya khas Indonesia, hanya ada di Indonesia. Di Timur Tengah pun, negeri Arab, padahal namanya halal bihalal juga tidak paham. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, bertemu kembali dalam suasana yang begitu indah, dalam suasana kemenangan mendekati hari-hari terakhir Ramadan kita. Semoga kita semua Ramadan tahun ini dicatat oleh Allah sebagai Ramadan terbaik yang kita bisa persembahkan, dan semoga kita mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian diri kita, terampuni dosa-dosa kita, dan mendapatkan ijazah orang-orang yang muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, di dalam tradisi setelah Lebaran ada tradisi yang cukup unik, yang khas Indonesia, yaitu tradisi halal bihalal. Bahkan orang Arab sendiri, orang asli Arab, ketika dengar kata-kata halal bihalal juga bingung. Yang ada mah kalau kita halal di Arab itu ketika kita nawar sesuatu barang, kalau orang Indonesia halal itu berarti barang itu boleh dibeli, dalam arti cocok kemudian harganya. Tetapi kalau tradisi halal bihalal sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita itu unik, hanya khas Indonesia, hanya ada di Indonesia. Di Timur Tengah pun, negeri Arab, padahal namanya halal bihalal juga tidak paham. Apa itu halal bihalal? Satu tradisi yang secara historis itu dicetuskan, diusulkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU selain Mbah Hasyim Asy'ari, ketika diundang oleh Bung Karno, presiden waktu itu, ke Istana Negara. Kemudian Bung Karno curhat, ini gimana elit politik ini nggak mau kumpul, saling menyalahkan, nggak mau berdamai, konflik terus gitu. Apa yang kita bisa lakukan Pak Kiai? Usul Pak Kiai, kita adakan apa nih agar semua elit politik kita baru merdeka tapi kemudian konflik. Sehingga kemudian Mbah Yai Wahab Hasbullah menawarkan, kita silaturahmi aja, nanti setelah hari Lebaran anggap saja sebagai tasyakur Lebaran. Kata Bung Karno, kalau silaturahmi itu aduh biasa saja, itu tidak kemudian menggugah boleh jadi. Akhirnya kemudian Mbah Wahab Hasbullah mengatakan, bagaimana kalau kita kemudian adakan acara namanya halal bihalal. Kenapa halal bihalal? Karena kan elit kita ini konflik. Nah, orang yang saling menyalahkan, konflik itu dosa. Maka dosa itu harus dihapus dengan sesuatu yang bersifat halal. Jadi nanti kita undang Bapak Presiden, semua tokoh-tokoh bangsa, elit-elit politik yang berantem, yang konflik itu, kita undang satu meja, duduk di meja yang sama, kemudian tidak saling menyalahkan, sehingga semuanya halal. Halal dalam arti saling memaafkan, ya, saling ketemu dalam satu pemahaman untuk kemudian mengisi kemerdekaan bersama-sama. Lah, usul itu kemudian diterima dengan baik oleh Bung Karno, dan sejak saat itu di instansi-instansi pemerintah semacam ada surat edaran untuk mengadakan halal bihalal, satu tradisi yang saya kira luar biasa, ya. Itu makna sejarah halal bihalal. Sementara kalau kita rujuk kepada zaman Nabi, apakah Nabi itu mencontohkan kalau seseorang di hari kemenangan, hari raya itu apa yang diucapkan? Ternyata di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada seorang sahabat namanya Wasilah, ketika hari Lebaran itu ketemu Nabi, mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minka, mudah-mudahan Allah menerima amalmu dan amalku. Sehingga kemudian Rasulullah juga menjawab dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita kan kemudian kita tambahin
dengan sesuatu yang lebih indah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan semoga selama setahun ke depan kebaikan dan keistiqomahan kita bisa jaga. Dan ternyata hanya itu yang sampai kepada kita informasi tentang bagaimana Rasulullah mengucapkan tahniyah atau selamat kepada para sahabatnya yang merayakan hari raya Idul Fitri. Di dalam tradisi halal bihalal sebenarnya adalah tradisi silaturahmi, tradisi untuk saling memaafkan, dan itu saya kira begitu banyak hadis yang memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, man sarrahu ayub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa pengen diluaskan, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, salah satu media yang ditawarkan Rasulullah adalah dengan bersilaturahmi. Bahkan ada satu hadis riwayat Bukhari yang secara spesifik saya kira acara halal bihalal bisa ditarik sebagai sebuah kesimpulan kenapa Mbah Wahab Hasbullah kira-kira terinspirasi oleh hadis ini. Hadis itu berbunyi, mangkanat lahu madlamah, barang siapa seseorang punya kesalahan ya, punya kedzaliman ya, li akhihi kepada saudaranya, kepada teman kantornya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, fi irdihi, jadi pernah mendolimi kehormatannya, au fi syai'in, atau dalam hal apapun. Jadi kira-kira Rasulullah ingin mengatakan barang siapa pernah berbuat kesalahan kepada saudaranya dalam hal kehormatan, dalam hal kemudian memfitnah, dalam hal apapun, maka kemudian Rasulullah mengatakan fal yatahallalhu, maka mintalah halal kepada orang tersebut, minhu darinya, al yauma di dunia ini. Dalam arti al yauma itu bisa langsung, tidak usah nunggu setelah lebaran, atau dalam konteks mintalah halal selama engkau masih hidup di dunia. Jangan sampai nanti itu jadi beban kita ya, hak-hak yang berhubungan dosa kedzaliman kepada sesama nanti akan diambil dari pahala hablum minallah kita kalau kita belum sempat mendapatkan penghalalan. Kata fayatahallalhu itu kira-kira menurut beberapa pendapat yang kira-kira menginspirasi Mbah Yai Wahab Hasbullah kemudian mengambil kata-kata falyatahallalhu itu kemudian diusulkan sebagai solusi dari konflik elit politik tahun 1948 tadi dengan acara halal bihalal. Itulah saya kira catatan penting ya, tradisi unik halal bihalal yang khas Indonesia, sebuah tradisi yang luar biasa bagus, isinya bagus, tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kemudian isinya adalah wujud dari perintah Rasulullah untuk bersilaturahmi. Di dalamnya juga ada prosesi untuk saling menghalalkan antara sesama. Kalau kita punya dosa, kalau punya kedzaliman, kita minta kehalalan kepada orang yang kita temui dalam tradisi halal bihalal, tetapi dengan satu syarat. Kalau sudah dihalalkan maka segala syarat harus kita penuhi. Kalau punya hutang dibayar. Kalau kemudian kita harus declare, mengklarifikasi fitnah yang kita lakukan, harus kita lakukan. Jadi segala bentuk syarat untuk terpenuhi, dihalalkan kita oleh sahabat kita, oleh teman kita atas kedzaliman yang kita lakukan harus kita lalui dulu. Kalau kemudian Ramadan yang kita lewati diakhiri dengan sebuah janji Rasulullah terampuni dosanya bagaikan bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, kemudian disempurnakan dengan prosesi halal bihalal, kita mendapatkan pemaafan dari dosa-dosa yang berhubungan dengan hak anak Adam, maka sempurna kita, murni kita, bening lagi kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian dosa yang berhubungan dengan Allah maupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karenanya mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita Ramadan terbaik, dan kita lanjutkan dengan tradisi yang luar biasa, tradisi halal bihalal. Mari kita isi halal bihalal dengan betul-betul ya, niatkan untuk silaturahmi dan betul-betul dalam tradisi halal bihalal ketemu dengan sahabat-sahabat kita secara offline yang biasanya 2 tahun ini tidak kita lakukan. Kita isi betul-betul ya. Kalaulah ada kesalahan kita minta maaf dengan kesungguhan hati sehingga mendapatkan halal dari sahabat atau orang yang pernah kita zalimi, sehingga kemudian tidak ada beban. Fayatahallalhu minhu al-yaum, kita selesaikan sudah di dunia,
maka kemudian nanti di alam barzah, di alam akhirat tidak menjadi beban kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat-sahabat pemirsa channel Tauhid Cinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.